Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abiyu. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 3 kelas PBA 3B. Kali ini saya akan membahas sebagian pembahasan dari mata kuliah Psikologi Belajar, yaitu memahami proses belajar dan berbahasa dengan pendekatan psikologi yang dekat di hati. Dalam tema ini ada dua bagian, yaitu teori-teori dalam psikologi belajar dan teori-teori dalam pemerolehan bahasa. Dalam setiap bagiannya ada bagian lagi. Nah, kita mulai dari teori-teori dalam psikologi belajar. Yang pertama yaitu teori behaviorisme. Teori behaviorisme menekankan bahwa belajar adalah perubahan perilaku yang dapat diamati, yang terjadi melalui hubungan antara rangsangan dan respons. Nah, di sini itu lingkungan juga berperan penting dalam membentuk perilaku individu siswa, di mana penguatan seperti dihargai memperkuat perilaku positif siswa. Pendekatan ini sangat efektif untuk pembelajaran yang memerlukan latihan, tetapi kurang memperhatikan proses berpikir dan perasaan internal dalam belajar. Jadi ada kekurangannya juga ya teman-teman. Bagian selanjutnya itu teori humanistik. Teori humanistik berbeda ya dari teori behaviorisme. Karena teori humanistik yaitu tekanan sisi kemanusiaan dalam belajar, seperti motivasi, emosi, dan kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. Contoh tokohnya yaitu seperti Abraham Maslow dan Carl Rogers. Percaya belajar terjadi secara optimal ketika siswa merasa aman, dihargai, dan diberi kesempatan untuk berkembang sesuai potensi uniknya. Pendekatan ini melihat siswa sebagai individu yang belajar untuk bukan hanya untuk nilai, tetapi untuk menumbuhkan, untuk memperkembangkan potensi-potensi yang ada dalam individu siswa masing-masing, sehingga menciptakan suasana belajar yang hangat, sportif, dan penuh empati. Bagian selanjutnya itu teori kognitivisme, yaitu teori ini melihat belajar sebagai proses mental aktif di mana siswa membangun pengetahuan dengan mengorganisir dan memikirkan informasi baru berdasarkan pengalaman sebelumnya. Tokoh seperti John Piaget dan Jeremy Brunner menekankan bahwa belajar bukan hanya menghafal, tapi juga memahami konsep dalam konteks yang lebih luas sehingga dapat diterapkan. Nah, pendekatan ini mendorong guru untuk menggunakan strategi yang merangsang pemikiran kritis dan pemahaman mendalam, menjadikan siswa aktif dalam belajar. Nah, jadi dalam teori ini siswa itu dipaksa untuk berpikir kritis agar mendapatkan pemahaman yang mendalam. Jadi agar mempermudah berjalannya proses belajar. Selanjutnya, teori konstruktivisme. Teori ini menekankan bahwa belajar adalah proses aktif, membangun pengetahuan melalui interaksi sosial dan pengalaman. Lev Vygotsky mengenalkan konsep zona perkembangan proksimal, di mana bimbingan dari guru, teman, atau orang tua membantu siswa mencapai pemahaman yang lebih tinggi. Jadi peran mereka ini sangat membantu dan mendorong siswa agar mendapatkan pemahaman yang lebih tinggi. Belajar juga bukan
hanya aktivitas pasif, melainkan kolaborasi dan diskusi yang menjadikan kelas menjadi ruang belajar hidup dan kreatif. Bagian yang kedua dari tema kali ini yaitu teori-teori dalam pemerolehan bahasa. Yaitu yang pertama ada teori nativisme. Teori nativisme itu yang dikemukakan oleh Noam Chomsky, mengusulkan bahwa bahasa adalah kemampuan bawaan yang sudah ada dalam diri manusia sejak lahir. Ia memperkenalkan konsep tata bahasa universal sebagai struktur bahasa yang dimiliki semua manusia. Artinya, meskipun bahasa yang dipelajari berbeda-beda, ada aturan dasar yang sama yang memungkinkan anak-anak dengan mudah dan cepat belajar berbicara tanpa harus diajari secara intensif. Nah, jadi teori ini mengatakan bahwa setiap individu manusia itu sudah memiliki kemampuannya masing-masing dalam berbahasa. Nah, teori ini juga menjelaskan mengapa anak-anak dapat menguasai bahasa. Pertama, dengan sangat alami dan memberikan dasar bagi pemahaman bahasa yang mendalam. Teori selanjutnya itu teori behaviorisme. Nah, teori ini sama namanya tapi beda dalam pembahasannya. Nah, itu dalam konteks pemerolehan bahasa. Behaviorisme ini melihatkan bahasa sebagai hasil proses belajar melalui penindasan dan penguatan. Anak-anak belajar bahasa dengan meniru suara dan kata-kata yang mereka dengar dari lingkungan sekitar. Kemudian mendapat penghargaan berupa respon positif yang membuat mereka terus mengulang dan memperbaiki penggunaan bahasa. Meski teori ini membantu menjelaskan cara belajar bahasa secara mekanis, keterbatasannya adalah kurang mampu menjelaskan kemampuan bahasa yang kompleks dan kreatif yang dimiliki manusia. Jadi ada kekurangannya juga. Teori selanjutnya yaitu teori kognitivisme. Apa sih teori kognitivisme itu? Nah, dalam teori ini pemerolehan bahasa menempatkan bahasa sebagai bagian dari perkembangan kognitif secara keseluruhan. Jan Piaget misalkan menjelaskan bahwa kemampuan bahasa tumbuh seiring dengan perkembangan kemampuan berpikir dan pemahaman lingkungan yang anak alami. Bahasa bukan hanya sekedar kata dan struktur, melainkan juga cara untuk menyimbolkan pengalaman dan berkomunikasi tentang dunia. Jadi setiap orang itu memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Nah, kita bisa lihat dari situ karena setiap orang itu memiliki komunikasi yang berbeda-beda, memiliki khasnya masing-masing. Pendekatan ini mengintegrasikan aspek mental dan perkembangan individu dalam menjelaskan bagaimana manusia memperoleh bahasa secara bertahap-tahap dan bermakna. Jadi kesimpulannya yaitu belajar dan kemampuan berbahasa sangat erat hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Proses belajar bukan sekadar menghafal, melainkan melibatkan pikirannya juga, perasaan dan interaksi sosial. Behaviorisme yaitu menyoroti peran, pengalaman dan penguatan. Sementara humanistik menekankan keunikan individu dan kebutuhan emosional dalam belajar. Ada juga kognitivisme dan konstruktivisme belajar, memandang sebagai aktivitas aktif yang membutuhkan pemahaman dan kolaborasi sosial.
Pemerolehan bahasa merupakan perpaduan antara kemampuan bawaan dan hasil belajar pada individu masing-masing. Memahami teori-teori ini membantu menciptakan proses belajar yang bermakna dan mendukung perkembangan pribadi siswa menjadi lebih baik, peduli pada lingkungan, dan mampu berbagi makna dengan orang lain. Jadi, belajar dengan bahasa itu masih erat sekali ya teman-teman hubungannya. Tidak jauh berbeda lah, saling membutuhkan. Karena kita belajar juga membutuhkan bahasa untuk penyampaian pembelajarannya tersebut, entah dengan bahasa isyarat atau dengan bahasa yang seperti pada umumnya. Mungkin cukup sekian, ini saja yang hanya bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya, dan jika ingin mengkritik silahkan, dan jika ingin mengusulkan saran juga silahkan. Saya menerima segala usulan dari kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.